Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, ia adalah kitab yang mulia. Karena Allah berfirman, innahu laqur'anun karim. Ia adalah kitab yang mulia, yang merupakan kalam Allah yang mulia, Allah Al-Karim, yang diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril, yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik ciptaan Allah, khairu khalqillah, diturunkan pada malam yang paling penuh barokah, paling baik, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Dia adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan di 1 bulan yang paling mulia di antara 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, bagaimana jika Al-Quran ini diturunkan kepada kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ada 2 sebab untuk menjadi mulia, untuk menjadi yang terbaik, generasi terbaik, umat terbaik, pribadi terbaik, keluarga terbaik. Ada 2, yang pertama adalah mempelajari Al-Quran, yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Jika kita tidak menjadi mampu untuk mengajarkan Al-Quran, maka jangan tertinggal untuk menjadi orang yang mempelajari Al-Quran. Dalam mempelajari Al-Quran, tingkatan yang pertama yang harus kita pelajari adalah dalam hal membacanya. Dalam hal ini Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang kami datangkan kepadanya Alkitab, yatlunahu, mereka senantiasa membacanya, haqqa tilawatih, dengan bacaan sebaik-baik bacaan, sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, orang yang beriman adalah orang, di sini Allah menyebutkan mereka membaca Alkitab, Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, tidak hanya sekedar membaca. Dalam ayat lain yang hampir senada, Allah berfirman, waratil Qur'ana tartila, bukan hanya waratil Qur'ana, tapi ada tartila, sebenar-benar bacaan. Nah, maka kita harus mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Dan kita jangan pernah merasa bacaan kita sudah benar jika kita belum pernah memiliki guru yang memiliki kafa'ah bacaan yang benar. Maka kita harus mengikuti metode bagaimana Al-Quran ini dipelajari oleh para sahabat dari Rasulullah, kemudian sampai kepada generasi sekarang, yaitu adalah caranya yaitu talaqi musyafah, berhadapan dengan seorang guru, kemudian menirukan bacaan mulutnya dan lain sebagainya, sehingga kita bacaan makharijul hurufnya benar, sifatul huruf benar, dan ilmu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Maka tidak hanya membaca sekedar membaca, tapi harus dengan benar. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Bagi para pengajar Al-Quran, saudara-saudaraku sekalian, ada satu dialog yang menarik antara seorang syekh dengan muridnya. Muridnya mengatakan, wahai syekh, jika memang Al-Quran ini kitab yang mulia, lalu mengapa orang tidak menghargai para pengajar Al-Quran dengan gaji yang tinggi, katakanlah begitu. Ketika banyak profesi lain dengan gaji yang tinggi, tapi orang memberikan apresiasi terhadap para pengajar Al-Quran sekedarnya saja. Kemudian syekh tersebut menjawab, wahai muridku, ketahuilah bahwa jika demikian maka itu suatu musibah
Tapi engkau harus ketahui bahwa ketika seorang mengajarkan Al-Quran, maka sesungguhnya dia sedang melakukan akad dengan Allah, bukan dengan manusia. Tentu suatu hal yang tidak baik ketika ada seorang bekerja dengan seseorang si A, kemudian dia meminta bayaran kepada si B. Nah, inilah hanya Allah yang akan memberikan balasan yang terbaik gitu. Sebelumnya Allah telah memperkerjakan hal ini kepada Jibril yang mulia, kemudian kepada Rasulullah, kepada sahabat, tabi'in, dan generasi para ahlul qura. Mereka adalah orang-orang mulia. Sehingga engkau adalah para pengajar, engkau adalah orang yang mulia dalam mata rantai kemuliaan tersebut. Ya. Kemudian Syekh tersebut juga mengatakan, seandainya Allah tampakkan balasan para pengajar Al-Quran itu dengan dunia, maka engkau akan lihat orang-orang akan berebut, ya, sebagaimana mereka memperebutkan proyek-proyek. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah ingin melihat siapa hambanya yang layak untuk mendapatkan pekerjaan ini, para pengajar Al-Quran. Demikian adalah nasihat dari Syekh tersebut. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mengambil kemuliaan dari Al-Quran ini. Kita bisa mengambil kemuliaan dari kitab yang Allah turunkan ini. Siapa yang tidak ingin menjadi yang terbaik, menjadi umat terbaik, menjadi pribadi terbaik, generasi terbaik, maka dekatlah dengan Al-Quran. Dekatlah dengan Al-Quran. Mari kita perbaiki, mengajak diri pribadi saya dan saudara sekalian untuk terus semakin dekat dengan Al-Quran, baik dengan tilawahnya, tadaburnya, kemudian mendakwahkannya, menghafalkannya, dan lain sebagainya, dan seterusnya, sesuai dengan hak kita terhadap Al-Quran. Semoga Allah memberikan anugerah, memberikan kemudahan, kekuatan kita untuk semakin dengan Al-Quran, sehingga kita menjadi ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlul Quran alladzina hum ahluk wa khassatuk. Semoga pula Allah menjadikan Al-Quran taman bunga di hati kita. Demikian, insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan saudara sekalian. Wa na'fu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.